Yang klaim itu ya Bu ya? Yang klaim dikirim terus diterima dikirim. Udah kan? Udah bisa ingat saya. Nah sekarang kita masuk ke soal selanjutnya yaitu penawaran penjualan. Jadi di sini Bapak Robert menawarkan ke CPO2 untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, karena ini penawaran dengan salesman sama saja sebenarnya, cuma nanti pakai tenaga penjual ya. Silakan masuk ke menu penjualan. Kemudian penawaran. Ya, PT-nya apa? Papua. PT dong. Tanggal berapa? Tanggal 12 ya itu. Masuk apa tadi? Jualan, penawaran, penawaran. Jadi isikan barangnya. Jadi sini ya. Kalau Pak Robertnya boleh diisi satu-satu atau boleh juga diisi nanti bareng-bareng seperti upah muda. Nah, tapi kalau lebih cepat, mending diisinya terakhir ya. 200 ya? Lanjut aja guys. Sini namanya. Akhirnya kamu masih Sudah? Nah, silakan kalau semua barang sudah dimasukkan, boleh buat tenaga penjual. Ya, beda Bapak Robert. Sudahkah? Sudah. Iya dong, itu kan. Sudah yang lain? Lagi. Oke, silakan disimpan. Penawarannya ditutup. Selanjutnya pesanan penjualan. Jadi ternyata tanggal 22 Januari Or2 tertarik untuk menerima penawaran yang dilakukan oleh Bapak Robert. Ya, oleh karena itu silakan langsung saja masuk ke menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Iya, aku lupa status.
uang muka. Uang muka penjualan. Yang masukkan PT SAT. Ya, ya 22 Januari. Uang mukanya 3.500.000. Karena termasuk pajak maka dicentang dua-duanya. Dicari PPN-nya. Sudah? Udah. Langsung ke Proses. ya proses pembayaran karena ini uang muka maka langsung diproses. Tanggal bayarnya diganti. Ya tanggal bayarnya disamakan 22 Januari. Terus hitungannya bayarnya. Kemudian metodenya transfer ya. Iya dong sama. Hitungan pembayaran, info lainnya, transfer uang. Sudah? Silahkan disimpan. Oke, selanjutnya pesanan ya. Nah, baru pesanannya sekarang. Jadi PT SAT baru melakukan pesanan setelah bayar uang muka. Oke, silakan masuk ke menu penjualan, pesanan penjualan. Sales pesanan penjualan. Masukkan PT SAT 23 Januari. Itu cari barang di sini kan? Sudah? Gudang sama penjualnya nggak usah. Gimana? Gudang sama penjualnya nggak usah. Enggak, kalau nggak ada info nggak usah. Lagi. Ini cuma ada barang, kuantiti, harga, sama nomor PO. Oke. Tidak ada tenaga penjual juga ya. 2.800. Sabar guys, punya aku mulai. Si AI. Enggak usah. Penjualan
Ini Oke, sudah. Kalau sudah semua barangnya diisi, nomor PO jangan lupa. Nomor PO sudah, terus kemudian silakan disimpan. Oke, selanjutnya pengiriman sekaligus tagihan ya. Pesanan yang tadi kemudian dikirim berikut juga dengan tagihannya, berarti ya, Faktur. faktur penjualan. SAP 24 Februari. Ambilnya dari apa? Kemudian gudangnya di belakang. nanti ke gudang belakang. Nah, selain itu di sini ada info lagi. Nah, uang mukanya silakan diambil ya, karena untuk mengurangi deposit. Ya, ambil uang muka. Nah, di sini jadi muncul kan uang mukanya ya. Lanjut. Nah, di bawah uang mukanya jadi muncul. Nah, jadi kalau di soalnya itu disebutkan Deposit. atas tagihan ini menggunakan deposit, dicek dulu di bawahnya sudah ada uang mukanya atau belum. Kalau belum maka silahkan dipanggil ya, diambil kemudian uang muka. Dipanggil. Kalau sudah silahkan disimpan. Bismillah. Bismillah. Selalu bismillah begitu. Berarti pas ujian ini ya, kerjain soal ujian tiap Ya, tiap mau simpan itu bismillah, simpan bismillah gitu terus. kewajiban ya. Masya Allah Pak Eva. Oke, selanjutnya pengiriman penjualan mendahului pengiriman barang. Seperti biasa ini berarti transaksinya apa? Faktur penjualan buka ya. Berarti maksudnya itu penjualan, faktur penjualan. Nanti setelah diisikan PT Hodina dan tanggal dicentang dulu. Faktur di mukanya. USD. Ya, USD-nya jangan lupa diganti ke dolar. USD ke dolar. USD kok ke dolar. Itu kita centang dulu ini ya guys. Apa? Itu ya, bentar lagi pulang. sudah kan? Enggak benar. Centang. Centang. Sudah. Sudah. Belum muncul ya tanggalnya? Ayo. Lihat. Info lainnya Dicentang dulu. terus kita cari pilih barang. Ya, kalau sudah dicentang baru cari barangnya. Habis centang, cari barang. Iya dicentang dulu guys biar nggak Habis itu cari barang ya. Ya. Bisa. 10, 3.
kurang 310. Itu diskonnya berarti 2 barang, Bu? Iya, kalau diskon faktur berarti untuk Semuanya. semua. Nanti di bawah aja kayak biasa di presentasi yang bawah, jangan naik barang. Kalau diskon faktur berarti dipilihkannya dari yang persentase. Harga 300. Diskon faktur sudah? Berarti di itu ya. Yang di nah di situ klikkan 2, Di sini guys, di sini. Nih. kemudian lanjut. Sudah Ya, kan, dari guys? yang bisa di Sudah? Nah, 294. sampai muncul 224. Oke, kalau sudah, karena ini pembayarannya di muka, maka langsung proses pembayaran. Kita dari yang mana tidak? Yang di pojok aman, Nggak ada yang yang berdua Aman bu. aman. Stepnya sama nggak? Hah? Slide-nya sama dengan Oh iya, beda bu. DR. Tanggalnya sama kan, 25 Januari. Hitung nilai pembayaran, kemudian ganti ke transfer. Oke, sudah disimpan. sudah. Nah, selanjutnya tanggal 26 baru nih barang ini dikirim. Ya, berarti masuknya ke penjualan, kemudian ya pengiriman ke sana. Hodina, hati-hati ya kalau Hodina transaksinya USD. 26 Januari 2023. Nah, USD-nya ganti IDR. Kalau USD nanti tidak akan ketemu. Kemudian ambilnya dari Pengirimannya mobil box dulu ya guys. ya pengirimannya mobil box. Ya, ambilnya dari faktur di muka. Bukan, ambil Faktur dulu. silakan gudangnya diganti ke gudang bank. Oke, sudah. Silakan disimpan. Sekarang ke pembayaran utang. Pengiriman barangnya di Oke. Nah, sekarang di sini perusahaan menerima pelunasan dari PT Hodina, tapi ini menggunakannya Giro Bank Mandiri USD. Nah, berarti nanti untuk transaksi yang ini USD-nya tetap di USD, tidak perlu diganti ke IDR. Oke, untuk penjualan, penerimaan, penjualan ya. Jadi pembayaran itu maksudnya ke penerimaan. Hodina, Bank Mandiri USD. ya mandirinya USD Tanggal di sini 27.
hitung ambil dari faktur belum lunas. Nah, kalau yang transaksi kemarin tuh kita pernah ada faktur tukar ya, tukar faktur. Nah, kalau pas pembayaran itu ambilnya dari tukar faktur. Jadi kalau transaksi sebelumnya itu tukar faktur, maka diambilnya tagihannya dari tukar faktur. Ya, kemudian hitung nilai pembayaran. Metodenya ganti dengan cek giro. Nomor ceknya diisi, tanggal ceknya sesuai dengan jatuh tempo. Yang belum sama stepnya siapa? Sudah sama semua. Setelah ini baru soalnya transaksinya. tadi tanggal ceknya jadi temponya kan? Dikejar dulu. Mana? Buka. Aku belajar orang pertama juga Ini juga mau dilihat Nah, lagi. orang nggak ditekan. Terima kasih Pak Sambil itu ya. biar santai. Biar santai. Ya silakan disimpan. Tanggal ceknya diganti jadi jatuh tempo. Udah belum? Ya. Ya satu kredit ya sudah. Udah. Dia buru-buru. Nungguin tadi. Bisa sih Pak. Iya, simpan. Sudah itu Oke, selanjutnya ke soal customer loyalty. Ya, jadi di sini si kita sebagai perusahaan itu akan memberikan produk secara gratis kepada para pelanggan yang loyal ya, pelanggan setia. Jadi kalau pelanggannya setia, kita kasih barang gratis. Wah, enak Kalau ya. sama yang setia mah apa aja dikasih ya. Aduh. Nah, oke, terus kemudian di sini, nah cuman yang menjadi masalah adalah biasanya kalau barang keluar itu kan kita harus dapat kas ya. Karena kan persediaan keluar, maka berarti kalau tunai dia kas, kalau kredit ya utang ya, faktur itu kan di faktur. Nah cuma di sini karena barangnya cuma-cuma, maka apa lawan untuk jurnal ya persediaannya. Nah kita anggap ini sebagai beban pemasaran. Jadi anggap aja barang yang dikeluarkan itu hitung-hitung sebagai promo supaya si pelanggan tersebut tetap beli barangnya supaya tetap setia. Oke, oleh karena itu kita harus memasukkan dulu akun untuk yang beban pemasaran karena kebetulan di akun perkiraan yang sudah kita upload kemarin belum ada beban pemasaran. Berarti masuknya ke menu kalau nambah ya menu besar kalau nambah akun kan. Membesar akan perkiraan. Ya, silakan pilih yang ya tipe akunnya adalah beban 6104 beban pemasaran. Simpan Bu. Ya, simpan. Simpan. 104 bukan masalah. Beban pemasaran sudah. Sub akunnya nggak dicentang Bu. Gak usah.
simpan. Nah, baru kemudian kita ngatur supaya bagaimana supaya si beban pemasaran itu nanti akan muncul sebagai pengurang dari stok barang yang keluar. Masuknya silakan ke menu, ini ditutup aja, pengaturan, preferensi. Nah, silakan ke akun perkiraan. Nah, persediaan. Nah, silakan di akun penyesuaian ini dimasukkan beban pemasaran. Jadi ada 2 ya? Sudah? Silakan disimpan. Bener kan Bu, ada 2 jadinya? Ya, benar ada 2 ya. Ekuitas saldonya nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Simpan. Selanjutnya kita baru ke transaksi untuk yang pengurangan si nilai persediaan tersebut. Karena ini bukan dijual, maka masuknya kita tidak ke menu penjualan, tapi ke menu persediaan. Ya, persediaan. Persediaan. Kemudian penyesuaian persediaan. Tanggal 16. Ya, tanggalnya Iya dong. Menyesuaikan. kemudian silakan cari barang yang mau kita keluarkan. Apa quicksilver ya? Iya, Quicksilver sebanyak 10 piece. Silakan dicari 10. Nah, untuk tipe penyesuaiannya pengurangan. Nah, itu juga nanti berlaku untuk kalau kita dapat barang cuma-cuma juga. Misalnya kita dapat barang dari pemasok ya. Nah, cuma-cuma berarti penyesuaiannya di sini tanpa kita mengurangi penambahan. Oke, gudangnya dari gudang? Oke, sama stoknya? 100. Ya, 100. Oh hilang loh, curut loh. Oke, klik lanjut. Nah, kemudian di bagian info lainnya, nah, ekuitas saldo awalnya silahkan ganti dengan beban pemasaran. Sudah? Silahkan disimpan. Nah, kita akan lihat dulu jurnalnya, ke list hijau dulu. Kemudian transaksi barusan diklik yang terbaru ya. Nah, silahkan klik ini titik rincian jurnal. Jadi kalau mau lihat jurnalnya kita cek. Nah ini ya, sudah betul. Semana aja. Debitnya Ini ntar yang diulang kosong list ini. hijau Yang atas yang kosong. paling atas. Sudah. Sudah. Ini pojok yang warna hijau rincian jurnal. Nah itu ya. Oke. Oke, Oci. Oke, kalau sudah bisa ditutup. Selanjutnya ke Pembuatan Paket promo. Nah, jadi di sini karena stoknya Rolex dan Casio itu banyak, maka kita akan diklik menu penjualan, masuk ke penjualan. Ya. Karena ini paket, nah kita harus bikin dulu pembuatan untuk barang paketnya. Ya, jadi masuknya ke menu persediaan.
Persediaan. Kemudian barang dan jasa. Jadi ceritanya ini satu Rolex itu akan dijual dengan satu Quicksilver itu harganya hasil AE itu menjadi 450. Oh. Jadi kalau beli masing-masing itu totalnya jadi 420. Nah karena stoknya lagi banyak, maka kita ngadain paket promo supaya banyak terjual ya, sering terjual. Oke. Terus kemudian silakan isikan menu nama barangnya adalah paket jam gaya. Kategori. Kemudian pilihnya umum. Nah jenis barangnya, kenapa kategorinya umum? Karena ini dua barangnya beda-beda ya. Satunya ada analog, satunya digital. Jenis barangnya silahkan pilih yang grup. Nah, terus kemudian satuannya disebutkan dia sebagai paket. Berarti tambahin ya? Ya tambahkan. Oh, paket. Begini. Simpan paket sebagai data baru. Ya simpan paket sebagai data baru. Yang lain sudah? Baik, kita bergeser ke penjualan. Nah, silakan. Untuk harga dari rincian grup itu kalau kita centang nanti harganya akan tetap menyesuaikan ini. Ya, oleh karena itu kita centang harga rinciannya. Nah, isikanlah 450 per paket. Nah, PPN-nya jangan lupa. Kan di sini 10%. Terus di sininya tuh Gak apa-apa, harusnya 11. Ini menyesuaikan ya. Oke, kalau sudah geser lagi ke rincian grup. Nah, silakan ditambahkan. Kira-kira dua barang yang mau masuk grup itu apa aja? kuantitas Ya, satu. kuantitasnya kan masing-masing satu ya. Jadi satu Rolex, satu Casio. Jadi nanti bagian rincian grupnya di sini. Barangnya apa aja? Hah? Satuannya nggak kita dipakai. Enggak kan Ya ini kan buat Picis satu buat paket jadi itu paketnya. terdiri dari 2 picis itu. ya. Ini sama-sama. Kecuali kalau misalnya ada paket jam yang dalam paket jamnya itu berisi paket jam analog dan paket jam apa. Jadi nanti paket jam yang ini isikan paket lagi, yang satunya isikan kecuali begitu ya. Tapi kan ini satuannya masih sama. Kalau sudah disimpan, simpan. yang lain sudah? Sudah. Simpan ya. Oke, barang dan jasanya silahkan ditutup. Nah, ternyata di sini pelanggan umum tertarik untuk membeli barang tersebut sebanyak 4 paket. Ya, pembayarannya menggunakan kas IDR yang diambilkan dari bulan belakang. Kalau penjualannya tunai berarti apa? Ya, faktur. Penjualan. Faktor penjualan. Caranya Nah, kemudian carinya barangnya apa berarti? Paket. Ya, paket. oh, paket jam. Nah, itu jadi 4. Nah, kalau di paket ini tidak keluar gudang ya, karena kan dia nanti bingung, kan barangnya ada 2 di dalam paket itu. Jadi untuk ubah gudangnya diklik lanjut dulu.
Nah baru paket itu terdiri dari 4 pieces. Jadi di accurate juga masuk keluar ya keterangannya. Nah baru bisa kita ubah gudangnya di sini. Gudangnya ubah ke gudang belakang. Oke, sudah? Karena ini tunai maka langsung ya proses pembayaran. Tanggalnya sudah betul kan ya 18 Januari? Sudah tadi. Diganti jadi kas. Ya, betul kas IDR, hati-hati ya. Biasa kita banyaknya mandiri. Ganti tanggal guys. Ya, karena ini kas maka metodenya tunai, jangan transfer ya. Tunai pembayaran. Sudah. Info lainnya tunai. Oke, sudah? Silahkan disimpan. Kita langsung cocokkan. Loh, Udah? sudah cocokkan. Iya. Daftar laporan. Iya enggak sih? Iya. Cepet ya pas ini ya. Tadi enggak ada. Sampai 2.30 kok sampai sini sama. 31 berapa Bu? 31 Januari. Aduh, takut banget. Aduh. Aduh. Wah. Hah, nggak ada? Oh, ada. Ya, gedein. Zoom in. Dari atas. Kalau nggak di set Segini dulu. Benar nggak Bu? Sudah. dari atas pos. Bentar. 1911 925 920. Coba atasin dah. Atas sih. Ini udah paling atas. Oke. Nah, Tapi kadang ada nggak baca? Ya, karena ada yang bawa aja. 7839. Kalau kita 316 Bentar ya Pak. Pada Pak. Sudah. sudah. Belum sih. Sama ada